Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan mulai dari bangun tidur tadi sampai dengan nanti kita tertidur kembali, insya Allah menjadi bagian daripada kebaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah meridhoi setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita tetap beristiqomah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, insya Allah kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, pada malam hari ini saya coba menyampaikan kepada para jamaah satu pertanyaan besar buat kita semua, wabil khusus buat saya pribadi, yaitu dengan tema bilakah masih ada hati, gitu ya. Jadi judulnya bilakah masih ada hati. Kira-kira masih ada hati kita mana? Hah? Ada ya? Nah, kalau ada ini ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi, katanya, ingat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah. Tolong perhatikan, kata baginda Rasul, fa inna wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam diri kita itu ada mudghah. Apa mudghah? Belum mati, belum. Mudghah, segumpal darah. Segumpal darah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat, kalau segumpal darah ini baik, kalau segumpal darah ini sehat walafiat, saluha itu artinya baik, sehat walafiat, saluha jasadu kullu, insyaallah jasadnya pun akan sehat. Kebalikannya, wa idza fasadat, kalau segumpal darah ini sakit, maka sakitlah seluruh komponen tubuh itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, ala wahyal qalbu. Nah, yang dimaksud oleh baginda Rasul itu adalah yang disebut dengan qalbu. Saya pernah menyampaikan juga kepada para jamaah, ketika kita berbicara tentang qalbu itu, ada satu doa yang kerap kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya adalah ya muqallibal qulub kemudian tsabbit qalbi ala apa ya? Doanya apa ya bunyinya? Ya muqallibal qulub, apa artinya? Wahai Allah, zat yang membulak-balikan hati, ya muqallibal qulub, kita minta apa sama Allah? Sabit. Sabit ini apa?
Sabit itu artinya kokohkan. Bahasa lain dari kokohkan apa? Teguhkan, ya boleh. Apa lagi? Supaya gampang bahasanya kita paham. Mantapkan. Apa mantapkan? Apa mantapkan? Kokohkan, mantapkan, teguhkan. Gitu. Kolbi. Apa kolbi? Hatiku itu. Ala dinik. Ala dinika. Artinya kita minta sama Allah agar hati kita tuh nggak kemana-mana gitu loh. Agar hati kita berharap mudah-mudahan hati kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati kita selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang kita minta. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati. Kalau kebetulan hati kita agak kurang bagus nih jalannya, sabit qalbi ala dinik. Tetapkan jalan kebaikan agar hati saya selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perlu nggak kira-kira? Perlu nggak? Perlu. Karena kalau kita bisa lihat tentang kata hati di sini, yang dulu saya juga pernah sampaikan kepada para jamaah, qalbun, ya, dari kata qafnya ini kita bisa menghadirkan kalau hatinya yang baik itu ada jiwa qanaah di situ. Lamnya itu kalau hatinya bagus akan menjadi hati yang lainun. Di sini merasa cukup. Di sini hatinya menjadi hati yang lembut. Mbaknya ini insya Allah kalau hatinya baik dia akan menjadi bulghah. Apa itu bulghah? Bulghah itu investasi. Apa itu investasi? Tabungan. Apa itu tabungan? Celengan. Apa itu celengan? Bekal. Enak ya kalau kita pahami bahasa itu secara baik. Harapannya kalau hatinya baik, insya Allah gitu ya, karena kita minta jalan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, harapannya itu kalau hatinya terawat dengan baik. Kenapa hatinya terawat dengan baik? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ya kita lihat ya. Jadi di dalam Islam katanya hati itu berperan sebagai pusat dari baik dan buruknya pikiran seseorang. Betul ya? Dia sebagai pusat alat kontrol, si hati ini sebagai pusat alat kontrol dari perilaku manusia, baik dan buruknya di sini. Maka jika hatinya baik, maka perilakunya pun baik, dan juga sebaliknya. Maka akan berakibat buruk. Jika hatinya buruk, maka akan berakibat buruk terhadap perilakunya. Ya Pak, ini kan hati itu adanya di mana sih? Di kiri, di kanan? Hah? Sebelah sini apa sebelah sini? Wah, malah bingung. Hah? Jantung? Jantung sama hati bedanya? Hah? Iya kan? Tapi terasa nggak kalau kita punya hati? Jadi sebenarnya hati itu perasaan apa bukan sih? Nabi bilang dia segumpal darah, gitu loh. Segumpal darah. Kalau segumpal darah ini sehat walafiat, maka seluruh komponennya sehat walafiat. Begitu juga dan sebaliknya. Kalau dianggap dia segumpal darah, apa yang terasa di dalam benak kita? Iya kan? Yang ada adalah rasa, gitu. Kenapa dia ada rasa? Karena Allah hadirkan kita dari dua komponen. Satu jasad, kedua apa? Ruh. Dua komponen ini penting gitu loh. Kalau ada jasadnya tapi nggak ada ruhnya, bingung nggak kira-kira?
mati. Kalau ada ruhnya doang, jasadnya nggak ada, juga nggak bisa. Jadi jasad dan ruh adalah sesuatu yang pasti yang berkaitan dengan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Maka kalau kita perhatikan secara seksama, ketika kita minta ya muqallibal qulub gitu, itu rasanya ada, Pak. Gitu. Makanya kalau kita bicara tentang kemaksiatan itu, sekali lagi saya perlu menegaskan juga, ada kemaksiatan yang bersifat zahir yang kita kerjain secara lahir ya, gitu ya. Tapi ada juga kemaksiatan yang sifatnya batiniyah. Segala pengingkaran-pengingkaran yang kita ingkari sebagai satu perbuatan baik dan kita mengingkari perbuatan baik itu lantas kita abaikan, itu juga kemaksiatan. Contoh, adzan berkumandang gitu. Kita tahu bahwa berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Kira-kira yang dikejar yang mana? Berjamaah. Tapi hati kadang-kadang suka nanti dulu, ntar dulu gitu ya, masih panjang kesempatannya gitu. Padahal kalau dalam dunia tasawuf, ketika kita mengabaikan perbuatan buruk tadi gitu ya, maka sesungguhnya kejahilan ada di dalam diri kita. Artinya apa? Pilihannya yang kita ambil adalah pilihan yang keliru. Padahal seharusnya ketika dia sebagai sebuah perbuatan baik direspon. Sepakat nggak kira-kira? Karena kuncinya cuma satu. Apa kuncinya? Sami'na wa ata'na. Kuncinya adalah kami dengar, kami taat. Gitu. Kami dengar, kami taat. Kalau dengar tapi nggak taat, kira-kira gimana? Sekarang pertanyaan saya, setan itu taat apa nggak taat? Taat nggak? Dulu setan disuruh apa sama Allah? Menghormati Adam. Pasajadu illa iblis. Itu antara setan dengan Nabi Adam. Kita nih, termasuk kita orang-orang yang beriman, disuruh sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi sesungguhnya tingkatan derajat lebih tingginya kita apa setan? Kita. Setan cuman hanya dari setan disuruh memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, masih nggak kepengen. Manusia ditunjukkan jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini masih nggak mau juga, kebangetan apa kagak? Itu aja tolok ukurnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makin mantap nih Pak, kalau kita ngelihat hati kita ini kan dalam rangka kita melahirkan jiwa-jiwa yang bersih gitu. Makanya kajian tazkiyatun nafas itu adalah bagaimana berupaya semaksimal mungkin agar hati kita itu lempeng, agar hati kita itu lurus, agar hati kita sesuai dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati-hati kita menjadi sabit yang kokoh, hati kita agar menjadi teguh, agar hati kita menjadi mantap jalannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka kita lihat di dalam ajaran Islam lebih jauh gitu ya. Bahkan katanya sangat disayangkan bahwa banyak manusia yang tidak memanfaatkan hatinya dengan baik. Mereka tidak menggunakan hatinya sebagai sumber kebaikan, yang tadi saya bilang tadi. Bahkan kalau seandainya manusia gitu ya menjadi negatif dalam perbuatannya, bahkan hatinya pun sampai ada yang hatinya sakit, ada bahkan yang hatinya sampai mati. Maka itu ditegaskan,
orang yang tidak menggunakan hatinya sebagai sumber kebenaran akan menjadi seperti binatang, balhum adallu. Jelas ya? Jadi kalau manusia dianugerahkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada proses, gitu ya, di mana hati itu berfungsi dengan baik sebagai alat kontrol manusia baik dan buruknya, maka insya Allah itu akan memberikan keselamatan, tidak hanya keselamatan dunia tetapi juga keselamatan akhirat. Makanya kalau hatinya baik Pak, lurus, lempeng, dia akan lahir jiwa qanaahnya. Apa jiwa qanaah? Merasa cukup. Ngomong-ngomong, seringnya kita merasa cukup apa tidak cukup? Apa kurang cukup? Kenapa selalu ada di benak kita kayak kurang cukup? Ya, itu aja jawabannya. Itu yang harus kita cari. Kenapa sih saya nggak pernah merasa cukup? Gitu. Ya, padahal sebegitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung nikmat itu gak bakalan sanggup diberikan kepada kita. Bahwa Allah yakin benar bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah sesuai dengan kondisi kita. Bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ya, betul ya? Ada nggak Allah membebani seseorang itu di luar batas kemampuannya? Nggak ada. Karena Allah yakin bahwa yang bersangkutan pasti bisa untuk mengatasi problem. Di mana solusinya? Banyak hal yang harus dia lakukan, gitu ya, dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir jiwa ini yang harusnya dirawat di dalam kehidupan kita. Jiwa qanaah akan baik kalau kalbunya dirawat. Ya Pak ya. Ngomong-ngomong, kalau kita makan lebih dari 2 piring, gimana rasanya? Rekonya. Kira-kira kalau kita makan secukupnya, sesuai dengan kadar kemampuan yang kita punya nih, batasan perut kita, kan 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat nafas. Kalau komposisi itu diatur seperti itu, kira-kira baik nggak? Baik. Tapi kepengennya lebih apa kagak? Yang ada tuh kepengen sampai nafsu. Yang sering ada di kita itu kepengen sampai nafsu. Itu yang harusnya ditundukkan sebenarnya. Jiwa qanaah itu yang pada akhirnya memberikan kontrol gitu buat kita secara keseluruhan ini, bahwa itu batasan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan batin yang seharusnya kita rasakan dengan sebaik-baiknya. Artinya keberukuran kita, misalnya ketika nikmat minum yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan bahwa nikmat minum itu luar biasa, sampai kita bisa membedakan yang mana yang manis, yang mana yang pahit, yang mana yang seger, yang mana. Masih bisa bedain nggak itu? Pak, masih bisa bedain nggak? Nikmat bukan? Kalau dicabut salah satunya, kira-kira gimana? Ya? Tapi kalau kita merasa bersyukur atas nikmat Allah, merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pikiran kita nggak bakalan jadi macam-macam, jiwa rakus kita nggak ada, gitu ya. Karena keberukurannya itu adalah merasa cukup atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karenanya ini yang harus dirawat. Lamnya ini yang harus dirawat. Artinya apa? Hatinya dilembutin. Ya, betul ya. Mesti dilembutin nggak hati kita? Lembut. Selembut sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif. Latif itu artinya apa? Lembut. Sampai kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kelembutan Allah Subhanahu wa taala dihadirkan buat kita agar kita jangan banyak suuzonnya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kedepankan
husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat nggak tuh kira-kira? Kira-kira kita lebih banyak yang mananya? Padahal kalau kita diminta berpikir, ya Latif, 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 Allah lembut. Cuman terkadang kita, ini mohon maaf Pak ya, seringnya kita bukan buta mata kita, tapi yang sering buta ya, mata zahir atau mata batin? Iya. Mata yang ada di sini apa mata yang ada di sini? Mata hati atau mata beneran? Kan dua-duanya kan mata-mata juga. Tapi di sini ada mata batin yang sangat luar biasa sekali, yang harusnya kita rawat sesuai dengan doa yang kita panjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Layyin, makin lembut, makin lembut. Hati kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Asmaul Husna hadir di tengah-tengah kehidupan kita, betul kita merawat dengan baik. Ketika Allah menegaskan ada sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kita lihat buktinya lebih terbuka. Ada sifat Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada sifat yang lebih spesifik yang Allah berikan kepada kita lewat sifat yang Rahim. Itu semua bagian daripada proses yang pada akhirnya menjadikan kelembutan hati di dalam diri kita masing-masing. Kalau itu sudah terawat dengan baik, Bapak Ibu, insya Allah si hati ini akan jadi investasi buat kita, ya. Karena yang terlahir di dalam produk kita itu adalah kebaikan, 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 dan terus pada kebaikan, bukan pada keburukan, keburukan, dan keburukan. Maka dari itu, kepada ibu sekalian, yang perlu kita rawat, gitu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali tentang matinya hati, katanya ada 3 yang menyebabkan seseorang mati hatinya. Apa? Yang pertama, tidak merasa bersalah dengan dosa yang dilakukan. Ada nggak yang begitu? Tidak merasa bersalah dengan dosa yang dilakukan. Kira-kira kita masih pernah merasa bersalah nggak kalau berbuat salah? Harusnya buru-buru ngapain? Buru-buru bertaubat. Kan kadang-kadang kita sebagai manusia kadang-kadang kerap memberikan justifikasi, sampai kita bilang, iyalah saya berbuat salah itu kan karena manusia mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Betul apa enggak? Betul. Tapi itu harus dijadikan tameng terus apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena kita akan berusaha menjadi baik. Karena kita pengen berusaha menjadi lebih baik. Karena kita berkeinginan bahwa di penghujung akhir kehidupan kita, kita pengen akhir hayat hidup kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita tidak merasa bersalah dengan dosa yang dilakukan, baik dosa yang kelihatan maupun dosa yang tidak kelihatan. Karena perintahnya jelas dari Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dengan cara apa? Pertama, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, ketika dia berbuat salah, maka dia tidak akan mengulang kembali kesalahan yang sama. Kenapa tidak mengulangi kesalahan yang sama? Karena hanya orang bodohlah yang jatuh di lubang yang sama sebanyak berapa kali? 2 kali. 2 kali doang tuh, nggak ada 3 kali, 4 kali. Kemudian setelah itu apa?
memperbaiki amal yang lebih baik daripada perbuatan khilaf yang dia lakukan. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua kata Imam Al-Ghazali, apa katanya? Tidak mampu merasakan nikmatnya beribadah. Artinya kalau orang yang hatinya mati itu, dia tidak mampu merasakan nikmatnya beribadah. Ngomong-ngomong, kita masih bisa ngerasain nikmatnya ibadah nggak? Alhamdulillah. Emang harus dirasakan bahwa beribadah itu nikmat. Ya, kalau kita biasa baca Al-Quran ba'da maghrib atau ba'da subuh, kemudian kita nggak baca, rasanya gimana? Ada yang nggak enak nggak? Alhamdulillah kalau masih merasa ada yang nggak enak. Tapi kalau kita biasa baca Quran kemudian setelah itu tertinggal dan merasa aman-aman aja, kira-kira gimana? Nah itu berarti ada kesalahan di dalam hati kita. Kalau Bapak Ibu biasa mengerjakan salat tahajud, kesempatan yang Allah berikan, kemudian dilewati dengan begitu saja, kira-kira gimana? Ada yang ganjel apa kagak? Kalau masih ada yang ganjel, maka insya Allah kita masih mampu merasakan nikmatnya beribadah. Dan yang ketiga katanya, orang yang hatinya mati adalah tidak mudah atau bahkan sulit mendengar yang namanya nasihat. Ya, banyak nggak orang yang sulit mendengar nasihat? Bahaya Pak, bahaya kalau seandainya nanti kita udah nggak bisa dengar nasihat. Nanti ada diungkapkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala ghishawati walahum adzabun azim. Hati-hati tuh ya, makanya hati-hati banget kita dalam hidup, jangan sampai nanti Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim, jangan sampai hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, gitu. Padahal corong speaker udah deket banget tuh ke rumah kita. Kedengeran apa kagak kedengeran? Kedengeran apa kagak kedengeran? Nah itu yang bahaya. Padahal udah tahun Masjid Babu Salam tuh gede, dia setiap hari lewat Masjid Babu Salam. Tapi perasaan nggak kelihatan aja tuh Masjid Babu Salam. Ada yang begitu nggak? Babu Salam kan gede, dia lihat orang tiap hari jalan, tapi kayaknya orang nggak ada. Hati-hati tuh kalau model kayak begitu, kita udah nggak punya ada lagi respon gitu. Kita udah nggak ada lagi rasa ngeliatin orang ke masjid, kayaknya anteng-anteng aja. Ketika adzan berkumandang kita juga masih anteng-anteng aja, itu bahaya. Gitu. Karena ada sesuatu yang kurang, karena ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah untuk menerima nasihat. Tuh, dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taquma laysa laka bihi ilm, dikatakan di situ, inna sam'a wal absara wal fuada. Ingat ya Pak ya, inna sam'a wal absara penglihatan wal fuada, semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, semuanya bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main. Ya. Dengan pendengaran kita, dengan penglihatan kita, termasuk di dalam yang tersembunyi di dalam hati kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim seperti yang tertuang di dalam pembukaan tadi yang dijelaskan, ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat, kalau dia sehat walafiat maka dia akan kembali sehat, tetapi kalau dia rusak
hatinya tersebut, maka seluruh jasadnya pun. 3 hati. Ada hati yang selamat, 1 gitu ya, yang menjaga kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjaga kebaikan kepada manusia. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jangan sampai nanti kelak di yaumul hisab nanti itu nggak ada lagi kesempatan kita untuk berkelit, karena tidak ada kesempatan kita untuk bergandengan dengan saudara kita, dengan harta kita, anak kita, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi hati yang bersih itu betul-betul hati-hati yang bisa selamat menyelamatkan kita. Ya. Jadi kalau kita balik lagi ke hati di sini, nanti dibagi menjadi 3 nih Pak. Ada yang disebut dengan qalbun salim, kemudian yang kedua disebut dengan qalbun marid, dan ketiga disebut dengan qalbun mayit. Yang qalbun salim ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang selamat. Kemudian ini yang sakit. Ini yang mati. Ya. Jadi ada 3 hati itu. Ada hati yang sehat walafiat, yang bisa menyelamatkan lewat hati tadi, gitu loh. Dia selamat hatinya karena lantaran apa? Ada jiwa qanaah di dalam dirinya, ada kelembutan yang dirawat dengan kebaikan baik terhadap manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lewat kebaikan yang dilakukan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap manusia, karena semuanya akan menghadirkan kebahagiaan lewat investasi yang kita tanamkan, lewat sikap dan perilaku kita, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang tersurat maupun yang tersirat, karena hati kita menjadi hati-hati yang baik. Itulah yang disebut dengan hati yang selamat. Yang kedua, hati yang mati, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah, tidak menjalankan perintah, berjalan bersama hawa nafsunya, walaupun dia dibenci, dimurkai, dan bahkan Allah tidak meridhoi. Hati itu menjadi hati-hati yang mati. Artinya dia nggak mau tahu dengan segala urusan-urusan kebaikan, gitu ya. Hatinya sudah tidak mengenal sesuatu yang disentuh dengan kebaikan-kebaikan, sampai sesungguhnya orang tadi tidak bisa menerima kenikmatan dalam beribadah, sampai dia tidak mampu lagi mengontrol dirinya, karena yang terbesit di dalam setiap aktivitas kehidupannya tidak lebih dan tidak kurang karena dia memperturutkan yang disebut dengan hawa nafsu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi hawa nafsu telah membuatnya tuli dan buta, sehingga ia tidak tahu lagi mana yang batil dan mana yang hak. Nah, ini yang bahaya. Yang tadi kita sudah uraikan bagaimana hati itu menjadi hati-hati yang seharusnya memberikan ketentraman batin, di mana hati-hati itu bisa menjadi keluasan di dalam kehidupan kita, di mana hati itu bisa membereskan aktivitas kehidupan kita menjadi lebih baik, dan sesungguhnya lewat hati yang dirawat dengan baik itulah yang akan menghadirkan kehidupan baik juga buat kita. Yang terakhir adalah hati yang sakit. Hati yang sakit itu artinya apa? Hati yang hatinya hidup namun mengandung penyakit-penyakit. Apa penyakitnya? Bapak bisa lihat di sini. Di satu pihak mengandung iman, ikhlas, tawakal, mahabbah dan sejenisnya, menjadi hatinya hidup. Tapi di lain sisi mengandung kecintaan dan kecenderungan kepada hawa nafsu. Jadi ada kontradiktif dia. Di satu sisi terkadang dia menjadi orang-orang baik, tapi di satu sisi lagi dia memperturutkan hawa nafsunya. Dengan sifat apa? Senang kepada kehidupan dunia, ada sombong di situ, ada ego di situ, harga diri tinggi di situ, ada keluhan, iri, dengki, serta dapat sifat-sifat yang mencelakakan dan membinasakan yang bersangkutan.
Ini jangan sampai hati kita menjadi hati yang sakit. Ini yang disebut dengan qalbun marid. Hati yang pertama itulah yang selamat, Bapak Ibu. Kenapa hati itu dikatakan selamat? Karena hatinya jauh dari berbagai macam penyakit hati, karena ada kehusuan di situ, ada tunduk di situ, dan bersifat lembut karena terawat hatinya menjadi baik. Kalau hati yang kedua adalah hati yang mati, tidak akan selamat alias akan mendapatkan kecelakaan di dalam hidupnya, baik pertanggungjawaban dia di dunia maupun pertanggungjawaban dia di akhirat. Dan yang terakhir katanya hati jenis ketiga, yang hatinya sakit karena mengandung penyakit, bisa kembali dengan selamat atau sehat walafiat, tetapi juga kecenderungannya pun, hatinya pun akan bisa menjadi mati. Maka disitulah doa yang kerap kita panjatkan ini, gitu ya, ini yang menjadi simbol kekuatan kita ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, kokohkan, teguhkan, mantapkan, istiqomahkan hati saya hanya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sabit qalbi ala din. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, hati kita menjadi hati yang baik, hati yang selalu tercerahkan dengan baik. Caranya dengan apa? Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal kebaikan. Insya Allah hati itu akan terawat dengan baik, dan insya Allah hati itu akan memberikan kebahagiaan buat kita, tidak hanya di dunia tetapi juga kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, demikianlah, mudah-mudahan sekali lagi kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan hati-hati kita menjadi hati-hati yang baik, dan diberikan petunjuk dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hidayah Allah senantiasa menyertai kehidupan kita, tidak hanya di dunia tetapi juga insyaallah di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallimna ya Allah min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.